Yo guys, kembali lagi bersama saya Mulaza. Di video kali ini kita akan nge-review anime Chainsaw Man. Yang gak mau di spoiler, skip aja videonya guys. Tak usah berlama-lama, mari kita mulai videonya. Scan dimulai dengan Denji yang baru bangun tidur dan ingin berangkat kerja. Di tengah perjalanan dia sibuk memikirkan hutang-hutangnya. Dia telah menjual ginjal dan matanya untuk membayar hutang. Walaupun dia telah menjual bagian tubuhnya, hutangnya masih tersisa 38 juta yen. Setelah berjalan cukup lama, dia akhirnya sampai di tempat kerja. Ternyata Denji bekerja sebagai Devil Hunter atau pemburu iblis. Setelah selesai dengan pekerjaannya, Denji pulang dengan memikirkan hutang-hutangnya yang masih banyak. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ada mobil yang berhenti di dekat Denji. Alih-alih memberi tumpangan, si pengemudi malah menyuruh Denji untuk memakan rokoknya. Dengan imbalan uang 100 yen. Tanpa pikir panjang, Denji pun memakan rokoknya. Setelah mereka pergi, Denji mengeluarkan rokoknya lagi. Setibanya di rumah, Denji membayangkan bisa hidup dengan normal. Hidup tanpa hutang dan mempunyai pacar. Scan berpindah ketika Denji masih kecil dan berdiri di depan kuburan ayahnya. Tiba-tiba ada iblis gergaji yang menghampirinya. Denji pun kaget dan terjatuh. Ternyata iblis itu sedang terluka. Karena Denji merasa kasihan, ia pun mempersilahkan iblis itu untuk menggigit tangannya. Karena jika iblis menggigit manusia dan menghisap darahnya, iblis itu akan sembuh atau bertambah kuat. Karena Denji telah menolong iblis itu, Denji pun berharap iblis itu bisa menolongnya suatu saat. Scan berpindah lagi, melihatkan Denji yang susah tidur karena kelaparan. Dan tiba-tiba Denji teringat akan hutang-hutangnya dan tambah tidak bisa tidur. Akhirnya dia berhayal bisa bermesra-mesraan dengan cewek. Tiba-tiba dia dipanggil untuk memburu iblis lagi. Sesampainya di lokasi, ternyata Denji kena jebak oleh bosnya. Denji tiba-tiba ditusuk pisau oleh iblis suruhan bosnya. Pisau itu menembus tubuh Denji dan tubuh iblis peliharaannya. Akhirnya bosnya mengerahkan seluruh iblis suruhannya untuk membunuh si Denji. Akhirnya si bos mengerahkan seluruh pasukan iblisnya untuk membunuh Denji. Denji yang masih ingin hidup mencoba untuk lari dari kenyataan tapi bohong. Karena Denji sudah kelelahan, akhirnya dia terkena sabetan pisau dan ditusuk berkali-kali di area punggungnya. Akhirnya dia pun mati dan dibuang ke tong sampah. Darah Denji yang mengalir tidak sengaja terminum oleh iblisnya. Iblisnya yang sudah sembuh terbangun dan menyatu dengan tubuh Denji agar Denji bisa hidup kembali. Ternyata iblis itu mau membantu karena ingin melihat mimpi Denji terwujud. Akhirnya Denji pun tersadar dari pingsannya dan terkejut karena dia berada di tempat sampah. Denji pun mengamuk dan diserang oleh para iblis zombie. Singkat cerita, Denji bertarung sampai pagi dan menghabisi semua iblis zombie itu. Ketika matahari bersinar, ada satu mobil yang datang dengan diisi 3 orang yang berjubah hitam. Mereka pun memasuki gedung di tempat Denji bertarung. Ternyata orang-orang ini bekerja sebagai pemburu iblis.
Mereka pun terkejut karena iblis-iblis yang akan mereka bantai sudah dibantai oleh Denji. Lalu seorang perempuan berjubah hitam itu menghampiri Denji. Dan ternyata perempuan itu adalah ketua dari pemburu iblis. Setelah beberapa saat, Denji pun menjadi manusia kembali. Lalu perempuan itu menawari Denji untuk bekerja bersamanya sebagai pemburu iblis yang resmi. Dan semua kebutuhannya akan ditanggung oleh pihak pemburu iblis. Denji pun terbengong sebentar dan menerima tawaran itu. 餌って、朝飯はどんなの？食パンにバターとジャム塗ってサラダ、コーヒー、あとデザートかな。最高じゃないっすか。 Film pun selesai. Bye bye.